Karena kan proses yang kayak gini tuh nggak bisa namanya kalau mengubah sesuatu yang udah jadi habit atau kebiasaan itu nggak bisa kayak segampang kayak Thanos gitu ya, kayak gitu kan langsung kayak berubah semua, enggak. Jadi kalau udah mulai sadar itu tuh nggak bagus untuk your mind, your body, kamu akan mulai sadar untuk tidak melakukannya lagi. Hi guys, welcome back to the series. Welcome back to the secret series atau the secret episode yang keempat. Nah, aku udah bikin 3 episode, jadi supaya nyambung gitu ya. Nonton dulu dari episode 1, 2, dan 3. Nah, ini ditonton deh ini ya. Linknya aku udah kasih. Oke, setelah kemarin di episode 3 kita belajar mengenai namanya acceptance atau penerimaan terhadap semua masa lalu kita, terhadap semua yang udah terjadi. Di episode yang keempat ini kita akan belajar namanya proses be present atau sadar gitu ya. Sadar, kalau aku bilangnya sadar, jadi supaya sadar. Nah, maksud aku sadar di sini itu adalah supaya kita mulai gitu, mulai sadar apa yang kita kerjakan setiap hari. Jadi memang karena kemajuan zaman dan teknologi, kita tuh udah terlalu banyak namanya distraction, dan distraction paling banyak itu adalah dari handphone. Ya, benar. Jadi, ada satu latihan yang bisa membantu kita untuk selalu sadar. Ya, jadi kalau misalnya kita berpikirnya udah terlalu banyak, kok kayaknya otaknya penuh gitu ya, mulai deh tarik nafas. Oke, aku mau balik ke present moment. Aku mau balik ke masa sekarang ya. Oke, ya aku mulai sadar. Nah, jadi di latihan yang kedua, di kali ini aku mau kalian tetap ambil piece of paper, tetap ambil kertas. Nah, sekarang yang kita tuliskan itu adalah yang kita kerjakan mulai dari kita bangun tidur. Itu tuh apa gitu loh. Jadi mulai kita buka mata, coba ditulisin. Gak usah kayak mau diubah-ubah dulu, gak usah. Yang penting sadar dulu nih kita ngapain. Mulai dari bangun tidur ya. Jadi bangun tidur, kita misalnya buka mata. Oke, buka mata langsung ngapain dulu? Langsung sholat kah? Langsung mandi kah? Atau langsung ambil handphone kah, main Instagram kah, buka Facebook, buka TikTok, yang mana nih? Nah, jadi kita harus mulai tahu nih kegiatan kita. Bisa dituliskan kegiatan kita dari awal kita buka mata pagi-pagi sampai kita tutup mata lagi malam hari tidur. Ya, jadi supaya kita ngeh dan tahu apa yang kita kerjakan itu mulai ditulisin. Oke, abis buka mata, misalnya aku mandi, abis mandi aku sholat, abis sholat aku misalnya scrolling HP berapa lama gitu. Nah, setelah kita tuliskan semua kegiatan itu, mulailah kita sortir dan analisa. Oh, kira-kira aku menghabiskan berapa lama ya main handphone? Oh, kira-kira aku menghabiskan berapa lama ya kerja di kantor? Oh, kira-kira di jalan aku berapa lama ya? Oh, kira-kira aku punya waktu kosong sehari untuk diriku sendiri berapa lama ya? Dan itu semuanya dianalisa. Dan setelah kita sadar, apa hal-hal, misalnya ada hal-hal yang bisa kita eliminasi. Misalnya kita kalau mau tidur punya waktu 2-3 jam kita gunakan untuk main HP gitu kan. Coba ditanya, kira-kira ini berguna gak ya untuk aku? Apa yang aku dapat dengan main Instagram? Apa yang aku dapat dengan main TikTok? Ya kalau kamu happy ya lanjutkan, bukan berarti dilarang ya. Kalau kamu happy main Instagram, main TikTok, main Facebook ya lanjutkan. Cuman how bad do you wanna change? Like, kamu tuh mau punya kehidupan yang lebih baik tuh seberapa besar sih keinginanmu untuk sampai ke sana gitu. Dan kalau kamu sadar bahwa hal-hal yang kamu lakukan itu non-value added atau tidak menambahkan value apapun dalam hidup kamu, tidak menambahkan
apapun termasuk misalnya nggak bikin kamu makin sehat, nggak bikin kamu makin happy, nggak bikin kamu makin kaya, buat apa dilakukan gitu kan. Jadi kalau misalnya nongkrong sama temen kamu nggak dapat apa-apa, pulang-pulangnya capek, bete, ya ngapain? Kecuali kamu nongkrong, diskusi, dapat ide baru, jadinya semangat gitu, it's okay, do it then, nggak apa-apa. Jadi mulai ngeh dan mulai sadar dengan apa yang kita lakukan. Setelah kita tuliskan, coba mulai diubah ya. Jadi tadi kan udah mulai disortir, habis disortir itu dieliminasi yang mana yang kira-kira aku mau ganti nih kegiatannya. Kayaknya kalau aku ganti dengan ini aku bisa lebih bertumbuh. Misalnya aku tetap mau main HP gitu kan, tapi aku mau main HP-nya diganti, nggak mau misalnya tadi 2 jam main Instagram, aku mau sejam aja main Instagram, sejamnya lagi aku mau baca Al-Quran, misalnya aku mau baca buku, aku mau nelpon pacarku yang selama ini nggak pernah aku urusin misalnya gitu kan. Atau apapun yang menurut kamu value added ke hidup kamu dan membuat kamu merasa happier, healthier, and wealthier, itu kamu boleh lakukan. Tapi kalau enggak, ya menurutku jangan sih, karena do not waste your time anymore gitu, buat apa. Oke, itu untuk sadar. Jadi it's okay, karena kan proses yang kayak gini tuh nggak bisa namanya kalau mengubah sesuatu yang udah jadi habit atau kebiasaan itu nggak bisa kayak segampang kayak Thanos gitu ya, kayak gitu kan langsung kayak berubah semua. Nggak, perlu namanya proses. But as long as kita nggak berhenti, sepelan apapun kita berjalan, selama kita tetap jalan gitu, nggak berhenti, dan itu udah bagus. Jadi dengan kamu sadar bahwa kamu sadar, itu udah bagus. Ini adalah proses yang selanjutnya dari acceptance. Dengan kita sadar apa yang kita lakukan, dan apalagi kalau misalnya kita sadar nih, mulai sadar, oh ini nggak bagus, oh ini nggak kurang bermanfaat nih buat hidup aku, itu lebih bagus lagi. Mulailah sadar dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu kerjakan. Dan kalau kita udah mulai latih ya seperti itu, kamu akan menyadari bahwa banyak kata-kata yang kayaknya ini perlu nggak ya gue ucapin gitu, kayaknya ini perlu nggak ya gue sampein gitu, kayaknya kalau gue ngomong gini bagus nggak ya, kira-kira berguna nggak ya gitu. Mulai dengan kita punya mindfulness namanya, atau kita aware, sadar kayak gitu, banyak hal-hal kecil nanti yang akan berubah dalam hidup kita, dan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih peka, lebih baik, lebih aware sama sekitar kita. Jadi bukan jadi orang yang ignorance. Dan itu yang paling penting. Kalau semakin kamu peka, hubungan kamu dengan semua orang juga semakin bagus, hubungan kamu dengan keluarga makin bagus, kamu jadi lebih peka sama diri kamu sendiri gitu kan. Apalagi kalau kita udah mulai sadar dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita konsumsi gitu kan. Misalnya kita buka Instagram, buka sosial media, dan isinya tuh toxic semua yang membuat kita lemas, isinya gosip-gosip, kepalanya tuh kalau habis lihat langsung full gitu, buat apa gitu. Jadi kalau udah mulai sadar, itu tuh nggak bagus untuk your mind, your body, kamu akan mulai sadar untuk tidak melakukannya lagi. Jadi sekali lagi, perubahan itu selalu dimulai dari inside. Itu inside job, selalu dari dalam. Jadi kalau mengubahnya dari dalam, itu hasilnya akan lebih maksimal gitu ya. Oke, jadi aku rangkum lagi dari episode 3. Jadi kamu akan perlu melakukan namanya proses acceptance, penerimaan. Setelah itu mulai menyadari atau be mindful dengan apapun yang kamu lakukan dalam hidup kamu, dengan apapun yang kamu kerjakan dalam setiap aktivitas kamu. Setelah itu kamu akan mulai bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Dan aku tahu nggak gampang, but yang seperti tadi aku bilang, as long as we don't stop, kita tetap making progress, selalu lebih baik daripada orang-orang yang stop, yang berhenti gitu. So udah kali ya untuk episode keempat.
Sampai ketemu di episode The Secret series berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. I'll see you in the next video and adios. Bye.